Seorang anak laki-laki yang bernama Alwyn terlihat bahagia melihat ladang sayurannya yang sangat segar. Dia tersenyum dan mulai memanen sayurannya yang akan dikirim ke pasar untuk dijual. Saat itu temannya yang bernama Testa datang dan Al mengatakan padanya kalau semua skill bertaninya naik ke level 10. Testa kagum dan mengucapkan selamat padanya karena level 10 yang berarti Al adalah petani super. Saat itu Al mendapatkan notifikasi sistem jika dia sekarang mampu mengintegrasikan skill bertaninya. Al melihat notifikasi itu dan menyadari kalau dirinya sudah berevolusi menjadi pecinta alam yang disukai dunia. Testa melihat status Al dan dia terkejut melihat kekuatan serangan Al yang berubah menjadi 73.000 lebih. Namun sepertinya Al tidak terlalu memperdulikan hal itu karena dia berencana untuk berangkat ke ibu kota kerajaan dan menjual sayurannya. Dalam perjalanan ke ibu kota kerajaan, Al menikmati sayurnya dan seketika mendengar suara auman dari dalam hutan di dekatnya. Lalu dia melihat naga di langit yang sedang bertarung dengan para petualang kota kerajaan. Sebenarnya parti petualang ini sudah bertarung dengan naga itu sejak tadi malam. Malam tadi mereka tidak sengaja bertemu dengan naga itu yang ternyata monster peringkat S. Naga itu mengamuk dan menghancurkan seluruh hutan dengan kekuatannya yang dahsyat. Sekarang kita kembali ke masa kini di mana Al mendapat ide bagus untuk mengalihkan perhatian naga hutan itu. Al melemparkan wortelnya ke arah naga di langit dan tanpa diduga naga itu langsung meledak. Al sendiri juga kaget melihat ini dan dia baru ingat kalau kekuatan serangannya sudah meningkat pesat. Meskipun dia kaget, Al melanjutkan perjalanannya ke kota dan sepertinya keretanya itu meninggalkan jejak di jalan itu. Beberapa jam kemudian, Al tiba di ibu kota kerajaan dan dia menunjukkan kartu identitasnya pada seorang penjaga. Saat itu kita melihat seorang penjahat mencoba menculik seorang gadis ketika Al akan masuk ke kota melewati gerbang. Al tidak tinggal diam dan langsung melompat untuk menyelamatkan gadis itu dari cengkeraman penculik. Penculik itu marah dan langsung mengeluarkan pedang pendek untuk menyerang Al dengan niat membunuh. Namun Al tetap tenang dan dia menggunakan skill judonya untuk membanting penculik itu dengan mudah. Ternyata Al menggunakan skill barunya yang disebut kekuatan terawang untuk memprediksi gerakan penculik tadi. Setelah penculik ditangkap penjaga, gadis itu mengucapkan terima kasih padanya karena sudah menyelamatkannya. Namun Al segera pergi karena dia sudah terlambat menjual sayurannya ke pasar kota. Gadis itu mencoba memanggilnya untuk mengetahui namanya, namun Al sudah pergi dari sana. Selang beberapa saat, kita melihat Al sudah sampai pasar dan dia mengantarkan sayuran yang baru dipanen. Al senang bahwa dia dapat mengantarkan sayurannya tepat waktu dan berencana untuk kembali ke desanya. Namun tiba-tiba dia dihentikan penjaga dan ternyata gadis tadi yang ingin menemuinya. Gadis itu memperkenalkan dirinya yang merupakan putri kerajaan Magis yang bernama Faliz Magis. Lalu Al yang masih gugup juga memperkenalkan dirinya dan dia diminta untuk tidak berbicara formal padanya. Lalu putri memberinya tawaran besar agar Al mau melayani keluarga kerajaan di ibu kota kerajaan. Meskipun dalam otaknya Al berpikir untuk menolak dengan keras, namun dia mencoba menolak tawaran itu dengan sopan. Lalu Al menjawabnya dengan sangat gugup dan mengatakan kalau petani seperti dirinya tidak sanggup melakukan itu. Al mencoba berlari dari sana, namun Val memegang bajunya dan bertanya kenapa dia menolak tawarannya. Bahkan Val mengatakan jika dia akan memberinya ladang seluas 33.000 meter persegi jika dia melayani keluarga kerajaan. Namun Al bingung dan bertanya kenapa putri sangat ingin merekrutnya padahal dirinya hanyalah seorang petani biasa. Namun Val memberitahunya kalau pria yang Al kalahkan tadi memiliki status 500 poin yang setara dengan seorang kapten. Lalu Val menjelaskan tentang poin status di dunia ini dan yang tertinggi adalah pahlawan legendaris dengan 1000 poin. Val ingin melihat status Al. Namun Al tidak mau menunjukkannya karena rata-rata poin miliknya berkali-kali lipat lebih banyak dari pahlawan. Saat itu 3 petualang yang telah bertarung melawan naga hutan muncul di sana. Mereka melaporkan jika naga hutan sudah dikalahkan seseorang dengan sayuran dan meledakkan naga itu. Al memanfaatkan momen ini dan segera melaju kembali ke desanya ketika putri mulai sadar kalau dirinya lah yang mengalahkan naga itu. Saat itu Val menyadari kalau Al bukanlah petani biasa, dan dia tidak akan menyerah untuk meyakinkan Al melayani keluarga kerajaan. Seketika Val diberitahu oleh seorang ksatria dan memintanya untuk segera kembali ke istana kerajaan. Ketika Val kembali dan bertemu ayahnya, mereka diberitahu kalau ada segerombolan monster kuat yang sedang mendekati kerajaan. Mereka mengatakan kalau penyerangan monster ini sama seperti zona neraka dulu. Raja terkejut dengan laporan itu karena Raja Iblis Macbeth telah dikalahkan pahlawan dan mereka juga membuat perjanjian damai dengan bangsa iblis. Saat itu konsul kerajaan yang bernama Cecil berkata kalau tidak semua iblis puas dan mereka ingin membalas dendam kematian raja mereka. Lalu Cecil menduga kalau komandan pasukan pertama pasukan Raja Iblis yaitu Romeo menjadi dalam situasi ini. Raja tidak mau mempercayainya karena Romeo lah yang pertama kali mengusulkan perjanjian damai dengan manusia.
Cecil berpikir kalau upaya untuk menculik Putri Vel dan serangan naga hutan itu adalah pengalih perhatian saja. Selain itu Cecil juga memperingatkan kalau bangsa iblis pasti sudah tahu kalau pahlawan sudah wafat. Cecil meminta Raja dan Putri untuk menjauh dari kerajaan ini. Namun Raja menolaknya dan dia akan bertanggung jawab karena dirinya lah yang menandatangani perjanjian damai. Cecil ingin Raja bertahan hidup dan para ksatria juga mulai membujuk Raja mereka untuk menyelamatkan diri dari kerajaan. Pada malam harinya, Al pulang ke rumah dan secara tidak sengaja menghancurkan pintunya karena dia lupa kalau level kekuatannya telah meningkat. Lalu ia berencana untuk bersantai sedikit. Tetapi Testa berteriak memanggilnya. Al membuka pintu dan Testa mengatakan padanya kalau gerombolan monster sedang mendekati desa. Testa mengatakan kalau mereka kehabisan waktu dan mengajak Al untuk segera lari dari desa ini sekarang juga. Tiba-tiba Al ingat dengan ladangnya dan ia pun langsung lari dan meminta Testa untuk lari duluan saja. Testa berteriak pada Al jika para warga desa akan bersembunyi di gua dekat desa ini. Beberapa saat kemudian, Al sampai di ladang dan melihat para monster yang bergerak di hutan dekat ladangnya. Al bersembunyi di balik pohon dan dia menyadari bahwa para monster itu menuju ke ibu kota kerajaan. Al mau bertindak, namun dia tidak yakin apakah dia harus mencoba menghentikan monster itu. Seketika Al menyadari kalau ibu kota kerajaan jatuh, maka dia tidak akan bisa lagi menjual sayurannya. Di sisi lain kita melihat Raja dan Sang Putri sedang berada di hutan dengan pasukan yang dipandu Cecil. Namun tiba-tiba Cecil tertawa jahat dan memimpin keluarga kerajaan ke jalan buntu di hutan gelap itu. Lalu dia seketika menyerang Raja dengan serangan kejutan yang membuat Raja terluka cukup parah. Semua orang di sana tidak mau mempercayai kalau Cecil berkhianat. Namun Cecil menunjukkan wujud aslinya yang merupakan iblis Romeo. Mereka terkejut melihat Cecil adalah iblis dan seorang ksatria mencoba membunuhnya. Sayangnya ksatria itu terbunuh dengan mudah karena perbedaan kekuatan yang sangat-sangat jauh. Romeo memandang rendah Raja dan berkata kalau dia berbeda dengan Raja Iblis yang ingin menghancurkan kerajaan manusia. Karena dia berencana untuk memerintah kerajaan untuk balas dendam pada para manusia lemah itu. Lalu dia menyerang Raja dengan mantra yang kuat. Namun Raja berhasil mengaktifkan mantra perisai tepat waktu. Namun Romeo lebih kuat dan seketika Val membantu ayahnya membuat perisai sihir. Tiba-tiba Romeo tertawa dan dia mulai mengaktifkan mantra lain yang menghancurkan mantra perisai itu. Saat itu Raja tidak lagi punya kekuatan untuk mempertahankan sihirnya karena lukanya terbuka. Di saat-saat terakhir sebelum Putri terbunuh, petani terkuat di dunia muncul dan menggunakan seni membajak tanah untuk menghentikan mantra iblis Romeo. Lalu dia berbalik menyerang musuh dengan membelah tanah untuk mengalahkan pasukan monster. Romeo bertanya siapa identitas anak ini. Namun Al seperti biasa membanggakan profesinya sebagai petani. Al mulai mengoceh tentang skill membajak tanahnya yang membuat Romeo semakin kesal. Romeo menyerang balik. Namun Al bisa menahan serangan itu dengan tangannya. Iblis itu terpental ke belakang dan dia mulai menggunakan para monster untuk meningkatkan kekuatannya. Akhirnya Romeo kembali ke wujud aslinya sebagai jenderal pasukan iblis dan statusnya meningkat sangat pesat. Val khawatir dengan Al karena statistik Romeo telah meningkat 3 kali lipat. Namun Al tidak takut karena dia mendapat kekuatan super kuat dan seketika langsung menjatuhkan Romeo. Sekarang Romeo sudah tersingkir dan membuat para pasukan iblis lari ketakutan. Raja maupun Putri tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini karena Jenderal Iblis dikalahkan begitu mudahnya. Keesokan harinya, Raja berterima kasih pada Al karena telah mengalahkan Jenderal Iblis Romeo dan pasukannya. Al meminta mereka untuk tidak seperti itu, karena dia hanya melakukannya untuk melindungi sayurannya saja. Setelah itu Raja bertanya, apakah Al mau melayani keluarga kerajaan dan menyelamatkan hidup banyak orang di negeri ini? Val sudah menduga jika Al akan menolak untuk melayani keluarganya meskipun dengan status tinggi. Jadinya Putri hanya ingin memberikan lahan seluas 33.000 meter sebagai ucapan terima kasih. Namun Val meminta pada Al untuk setidaknya mendaftar menjadi petualang dan sesekali saja membantu melindungi kerajaan ini. Al menyetujui persyaratan itu karena dia juga ingin punya ladang luas untuk pertaniannya. Namun sesampainya di lahan itu, ternyata di sana hanya ada hutan gundul yang kosong. Beberapa hari kemudian, Al dan juga Val sedang berjalan-jalan di sekitar ibu kota kerajaan. Al sangat bersenang-senang dan menyukai pasar ibu kota kerajaan karena mereka menjual banyak sayuran di sana. Lalu dia menikmati 2 tusuk sate panggang dengan paprika lezat yang sebelumnya dia kirimkan ke pasar itu. Saat itu Al bertanya pada Putri Val, apakah seorang putri seperti dirinya boleh berjalan-jalan santai di pasar seperti ini? Val mengatakan kalau dia tidak masalah karena pembantunya Arby bertindak sebagai tubuh penggantinya. Al hanya berpikir itu hanya alasan saja dan Putri Val menemukan manisan lezat yang ingin dia coba segera.
Setelah membeli manisannya, Val membawanya ke Guild Petualang di ibu kota kerajaan. Sepertinya Putri Val menyembunyikan identitasnya dan menggunakan nama Phileas sewaktu berbaur dengan dunia luar. Selain itu, Val menggunakan hiasan rambut yang diresapi dengan sihir untuk pemalsuan. Al kemudian memasuki Guild Petualang dan Guildmaster menyambutnya karena dia sudah mendengar rumor tentang Al. Setelah itu Al dibawa ke resepsionis bernama Helen untuk mendaftar sebagai petualang baru. Helen menyambutnya di Guild Petualang, tetapi pada saat itu perut Al mulai berbunyi keras. Jadinya Helen menyajikan pai yang lezat dan Al berterima kasih padanya karena memberinya makanan. Lalu Al ditanya mengapa dia ingin menjadi petualang. Al tidak bisa mengatakan bahwa Val telah memberinya tanah pertanian sebagai balasannya. Jadi dia memberitahu Helen jika pekerjaannya adalah petani dan dia menjadi petualang sebagai pekerjaan sampingan. Tiba-tiba 3 petualang yang telah melawan naga hutan beberapa hari sebelumnya muncul. Para petualang itu kemudian memperkenalkan diri mereka yang bernama Jack, Luke dan Lamia. Lamia berkata pada Al untuk bekerja sama melindungi kerajaan dari para monster yang datang. Al berpikir kalau kehidupannya sebagai petani akan terganggu setelah bertemu dengan ketiga petualang itu. Tampaknya sekarang Al ingin mencoba misi pertamanya dan Helen juga menjelaskan tentang sistem peringkat guild ini. Jadi setiap misi membutuhkan peringkat tertentu dan Helen yakin jika Al bisa menjadi petualang peringkat S dalam waktu singkat. Tetapi Al tidak punya niat untuk menjadi petualang peringkat S, karena dia tidak mau menarik banyak perhatian. Lalu Helen memberikan misi pada Al untuk mengumpulkan tanaman milk yang berada di hutan Grim. Helen menjelaskan padanya jika rumput milk adalah barang penting untuk membuat ramuan penyembuhan. Sebelum Al berangkat pada misi pertamanya, Helen memberinya jubah yang dipenuhi dengan kekuatan magis. Al mencoba menolak dengan sopan, tetapi Helen bersikeras memberinya jubah itu. Tiba-tiba Helen mulai jatuh cinta pada Al karena jubah itu sangat cocok untuknya. Al tahu dia akan semakin menjauh dari kehidupannya menjadi seorang petani. Lalu dia berterima kasih pada Helen untuk jubahnya itu karena ini juga cocok. Helen senang bahwa Al menyukai jubah itu dan mengucapkan selamat tinggal. Selanjutnya Al berencana untuk menuju hutan Grim dan dia mengucapkan selamat tinggal pada Val sebelum dia pergi. Namun sepertinya Val masih berencana untuk menemuinya besok pagi. Beberapa jam kemudian, Al hanya butuh 1 tanaman male untuk menyelesaikan misi pertamanya. Tiba-tiba dia menemukan sisik dan dia bertanya-tanya dari monster mana sisik itu berasal. Al mulai membaca informasi di kertas misi dan mengetahui jika hanya orc yang hidup di hutan ini. Pada saat itu orc betina muncul di belakangnya dan ingin membuat bayi dengannya. Al sangat takut namun Jack muncul dan menyelamatkannya dari orc betina yang tidak jelas itu. Al senang selamat dari pelukan orc dan dia berterima kasih pada Jack karena sudah menyelamatkan dirinya. Jack bertanya pada Al, apakah dia baik-baik saja? Lalu rekan-rekan Jack juga datang ke sana dan terkejut melihat Al di hutan juga. Al berkata dia menemukan sisik di hutan. Jack mengatakan bahwa sisik ini berasal dari monster yang tidak dikenal. Namun dia memberitahu Al tentang rumor bahwa sisik itu berasal dari naga hitam, tetapi naga hitam hanya hidup di sungai dataran tinggi. Sekarang hari sudah mulai gelap dan dia bertanya apakah Al sudah menyelesaikan misinya. Al mau mengatakan kalau misinya belum selesai. Tiba-tiba tanah berguncang dan mereka merasakan aura gelap di hutan. Mereka semua seketika terdiam ketakutan karena ada aura gelap yang sangat mengerikan di sekitar mereka. Lalu kita melihat seekor naga hitam muncul dan tampak seperti naga mata merah dari anime Yu-Gi-Oh! Monster itu berjalan melewati mereka yang membuat mereka tidak bisa bergerak karena takut. Mereka merasa bahwa naga hitam berada di level yang berbeda dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Al menggunakan skillnya untuk melihat status naga itu dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya sekarang ini. Pada saat yang sama, Helen terbangun dari mimpi buruk karena dia bermimpi dikejar oleh sesuatu. Helen tidak memiliki ingatan tentang masa kecilnya dan tidak tahu apa arti mimpinya itu. Keesokan paginya seorang bibi bernama Wong melihat jika Helen tidak tampak begitu baik. Helen mengatakan kalau dia tidak ingat apapun yang terjadi ketika dia pulang dari guild. Wong khawatir tentang Helen yang kelelahan ini dan ia pun memintanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Tiba-tiba Al kembali ke guild dan dia berencana untuk memberitahu Helen tentang pertemuannya dengan naga hitam. Jack kemudian menjelaskan jika Al menggunakan keterampilan penilaiannya, dia melihat kalau naga hitam yang mereka temui memiliki kekuatan serangan 230.000. Mereka terkejut dengan ini dan menduga bahwa itu adalah naga jahat legendaris yang dipanggil Uroboros. Sementara itu Helen hampir pingsan ketika dia mendengar nama Uroboros dan semua orang khawatir tentangnya. Guildmaster meminta Helen untuk beristirahat saja. Namun Helen ingin tetap di sana dan ikut mendengarkan juga. Lalu Jack berpikir akan lebih baik untuk menutup hutan Grim segera karena akan membahayakan para petualang.
Al kemudian menunjukkan sisik naga hitam yang dia temukan di hutan Grim. Pemandangan sisik ini membuat detak jantung Helen meningkat dan dia mengingat beberapa ingatannya yang hilang. Lalu muncul dalam ingatan tentang adik laki-lakinya yang dimakan oleh Ouroboros. Akhirnya Helen langsung pingsan dan dia tidak tahan rasa sakit mengingat hari ketika adik laki-lakinya meninggal. Beberapa saat kemudian, Al sangat khawatir dengan Helen dan Wong mengatakan kalau dia baik-baik saja. Ternyata Wong ini adalah ibu angkat Helen dan dia terkejut melihat Al mengenakan jubah hitam Helen. Lalu Wong mengatakan kalau Helen tidak memiliki ingatannya sejak masih kecil dan hanya jubah itulah yang dia miliki. Sekitar 15 tahun yang lalu, Wong dan suaminya menemukan Helen di tepi sungai dan memutuskan untuk mengadopsinya. Wong berpikir kalau tingkah Helen yang seperti itu mungkin berhubungan dengan naga hitam Ouroboros. Mendengar ini Al ingin menyelidiki masalah itu. Namun Wong memintanya untuk tidak melakukan hal bodoh apapun sebagai peringkat G. Al mengatakan padanya kalau dia hanya ingin mencari informasi tentang Ouroboros di perpustakaan saja. Lalu Wong memberikan ramuan pemulihan pada Al karena dia tahu kalau Al bukan orang yang akan mendengarkan peringatannya. Sore harinya Al dikirimi surat dari tukang pos dan seketika terkejut melihat surat itu dikirim ibunya. Dia bertanya-tanya bagaimana ibunya tahu kalau dia telah pindah ke ibu kota kerajaan. Al berterima kasih pada tukang pos yang bernama Rix dan dia mengucapkan selamat tinggal. Setelahnya Al mencari informasi tentang naga jahat Ouroboros untuk mengalahkan naga itu. Al tidak percaya bahwa naga itu memiliki kekuatan serangan sebesar 230.000, dan dia ingat bahwa pahlawan peringkat SS mungkin memiliki kekuatan serangan 1000. Sementara iblis Romeo yang dia kalahkan sebelumnya juga hanya memiliki kekuatan serangan 5000. Al tidak tahu cara melawannya karena dia juga hanya memiliki kekuatan serangan 63.000 saja. Pada saat ini ia ingat jika Wong telah menemukan Helen 15 tahun yang lalu. Jadi ia bertanya kepada pustakawan, apakah ada laporan kerusakan yang terjadi di dekat sungai Snus? Akan tetapi Al diberitahu jika ada aturan di mana hanya orang-orang dari peringkat tertentu yang boleh membaca informasi itu. Al mencoba meminta pustakawan untuk membuat pengecualian tetapi dia tetap tidak diperbolehkan. Sampai akhirnya Putri Val datang dan membuat pustakawan terkejut. Val memiliki wewenang untuk membaca informasi dan pustakawan pun memberikan izin pada mereka. Mereka dibawa ke sebuah ruangan khusus yang berisi banyak buku yang hanya dapat diakses oleh figur otoritas tingkat tinggi. Val menanyakan tentang apa yang dicari Al dan ia pun menunjukkan buku tentang desa Honoru padanya. Al mulai membaca informasi di buku itu dengan serius dan menemukan jika desa itu hancur total. Namun di desa itu ada sisik-sisik yang ditemukan dan berpikir jika itu milik naga Ouroboros. Dikatakan bahwa naga itu menelan kehancuran dan keputusasaan untuk hidup lama dan dikatakan jika dia adalah kehadiran abadi. Sekarang Al mengerti jika kebangkitan naga Ouroboros akan membuat umat manusia dalam bahaya. Karena alasan ini ia berencana untuk pergi ke desa untuk menyelidikinya dan Val ingin menemaninya juga. Keesokan paginya mereka berangkat untuk mengunjungi desa Honoru yang hancur. Ketika mereka tiba, Val menunjukkan jalan ke desa yang itu. Beberapa saat kemudian mereka tiba di desa itu dan Al mendengar suara memanggilnya dari jauh. Al punya firasat jika ia harus mengikuti suara itu dan tiba-tiba seorang anak hantu kecil muncul di depannya. Namun Val bingung karena Al tampak berbicara sendiri. Val semakin kebingungan ketika Al menunjuk batu kosong. Akhirnya Al menyadari kalau anak di depannya adalah hantu yang namanya Ray. Sementara tadi malam, Helen terbangun dan dia melihat keluar jendela karena dia mendapat firasat aneh. Saat ini Ray melihat jika Al mengenakan jubah yang sama dengannya. Lalu Al memberitahu Ray jika dia menerima jubah itu dari seseorang bernama Helen. Ray merasa lega mendengar ini dan mengatakan kalau jubah itu dulu miliknya. Lalu tiba-tiba Al meletakkan jubah itu di bahu Val dan membuatnya salah paham tentang sesuatu. Seketika Val bisa melihat hantu Ray di depannya juga karena efek jubah itu. Lalu Ray mengatakan jika dia senang mengetahui saudara perempuannya yaitu Helen masih hidup. Al terkejut dengan ini dan mengatakan kalau Helen juga tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Ray curiga bahwa itu terjadi karena dia telah mengalami kejadian yang terlalu menyakitkan. Dan untuk melindungi pikirannya sendiri dia menyegel ingatan masa lalunya. Sekarang Ray memohon pada mereka untuk menyelamatkan saudara perempuannya karena dia berada dalam bahaya. Kita melihat desa 15 tahun yang lalu dan semuanya masih damai saat itu. Pada hari itu Helen pergi mencari adik laki-lakinya di hutan untuk memberitahu jika makan siang sudah disiapkan. Ray berlatih dengan pedang karena dia ingin menjadi pahlawan yang kuat suatu hari. Tiba-tiba dia tersandung batu dan saudara perempuannya khawatir tentangnya. Helen menyuruhnya untuk berhenti bermain pahlawan karena itu berbahaya. Namun Ray berkata kalau dia tidak bermain karena dia ingin menjadi kuat untuk menyelamatkan banyak nyawa suatu hari.
Helen sangat khawatir sebagai kakak perempuannya dan dia tidak ingin adiknya terluka. Tak lama kemudian naga jahat muncul di desa ini dan langit diselimuti oleh kabut gelap. Uroboros menyebabkan kekacauan di desa dan menghancurkan rumah-rumah desa dengan nafas apinya yang berbahaya. Helen dan saudara laki-lakinya melihat asap mengepul dari arah desa mereka. Mereka segera berlari kembali ke desa dan terkejut melihat rumah mereka hancur. Helen khawatir tentang orang tua mereka dan Ray melihat naga besar terbang di langit. Sementara itu Uroboros telah menargetkan seorang wanita dengan kedua anaknya. Salah satu putranya mencoba melemparkan batu ke musuh. Namun Uroboros marah karena anak itu tidak menunjukkan rasa takut. Lalu ia pun mengajari keluarga itu rasa takut dengan menggunakan raungan naganya. Helen ingin membantu mereka tetapi Ray tahu itu akan berarti kematian. Dia menutup mulut Helen dan bau mulut Uroboros mengenai jiwa keluarga itu dan akhirnya membunuh mereka untuk mendapatkan energi keputusasaan. Ray tahu bahwa mereka tidak akan dapat menyelamatkan penduduk desa dan dia menyesal tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi putus asa ini. Sementara penduduk desa dibunuh, Helen ingin membantu keluarga dan teman-temannya, tetapi Ray menjelaskan padanya kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Sehingga mereka mulai melarikan diri dari naga dan berhasil masuk ke hutan. Namun tiba-tiba Helen berhenti dan Ray mengatakan padanya jika mereka tidak punya banyak waktu lagi. Dia segera mengajak kakaknya untuk segera bangkit dan melarikan diri dari sana. Namun pada saat itu Uroboros menghalangi jalan mereka dan dia tidak punya niat membiarkan mereka melarikan diri. Ray meraih saudara perempuannya dan naga jahat itu mencoba menakut-nakuti mereka dengan aumannya. Dia juga bermain dengan mereka seolah-olah mereka adalah mainan. Beberapa saat kemudian, Helen lelah dan tersandung kakinya sendiri. Kemudian Uroboros berencana untuk melahap Helen dan menyerap jiwanya yang dipenuhi rasa takut. Tetapi Ray tidak punya niat untuk meninggalkan saudara perempuannya dan dia melemparkan pedang ke naga itu. Dia berhasil menusuk mata Uroboros tetapi pedangnya tidak berefek apapun. Naga itu tertawa dan mengatakan kalau pisau lemah manusia tidak akan mampu melukainya. Namun dia sedikit tertarik dan ia pun memutuskan untuk memakan Ray terlebih dulu. Ray berteriak pada saudara perempuannya dan menyuruhnya melarikan diri. Seketika Ray terluka parah oleh gigi tajam naga hitam itu dan Helen trauma melihat adik laki-lakinya sedang sekarat. Helen sedih dan Ray menyuruhnya lari karena dia tidak ingin saudara perempuannya terbunuh juga. Naga hitam Uroboros hanya tertawa dan memandang rendah Ray. Dia menikmati melihat ekspresi putus asa Helen. Karena itulah dia berencana untuk membiarkan Helen hidup dan kembali dalam 15 tahun untuk memakan jiwanya. Namun Ray ingin melindungi saudara perempuannya dan dia berkata bahwa dia akan menghentikan rencana Uroboros. Uroboros merasa tertarik dengan ini dan dia membiarkan jiwa Ray tetap berada di tanah ini untuk melihat Helen terbunuh. Ray bersumpah dengan nafas terakhirnya bahwa dia akan melindungi Helen dan dia meninggal seperti pahlawan. Di masa sekarang Al dan Val dengan kisah sedih yang dialami Helen dan keluarganya. Kemudian Ray mengatakan kalau sebelum kematiannya, pikiran Uroboros entah bagaimana mengalir ke dalam dirinya. Di mana dia tidak sekedar membunuh, namun dia mendapatkan kekuatan dengan keputusasaan. Lalu dia memberitahu Al ketika Uroboros menghancurkan desa, dia selalu meninggalkan satu orang hidup untuk menyebarkan cerita putus asanya. Setelah 15 tahun berlalu, Uroboros akan mengunjungi orang itu dan memakan jiwa orang-orang di dekatnya. Al tahu kalau Uroboros berbahaya, namun dia tidak bisa melawan status Uroboros yang sangat tinggi. Saat itu Ray mengatakan bahwa ada cara untuk mengalahkan Uroboros. Dia menduga bahwa titik lemah Uroboros adalah membutuhkan energi negatif jiwa untuk hidup. Al terkejut dengan itu dan dia sadar kalau dia mungkin bisa mengalahkan naga jahat itu dengan energi yang berlawanan. Ray yakin jika ini adalah kunci kemenangan dan Al berencana untuk segera kembali dan menyelamatkan Helen. Lalu Al segera meraih Val dan berlari kembali ke ibu kota dengan kecepatan yang sangat tinggi. 10 menit kemudian, mereka tiba di pintu masuk ibu kota kerajaan dan Val terkejut dengan kekuatan fisik Al yang luar biasa. Kemudian Val memutuskan untuk mengevakuasi orang-orang di ibu kota dan dia menyuruh Al untuk menjaga Helen. Sementara itu Wong memeriksa Helen tetapi dia tidak ada di kamarnya. Dia sangat khawatir tentang putri angkatnya dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Kita kemudian melihat Helen berjalan ke hutan dengan pisau dan tampak seperti dia sudah terlalu banyak minum anggur. Sepertinya dia terhipnotis oleh kemampuan unik naga hitam dan dia hanya mengikuti suara di kepalanya. Tiba-tiba Uroboros muncul di depannya dan dia seketika ingat masa lalunya. Dia sedih melihat Uroboros dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa lupa tentang adiknya yang telah meninggal. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya.
Uroboros membuatnya semakin putus asa dan mengatakan bahwa tragedi ini akan terjadi lagi karena dia datang ke kota ini. Perkataan itu menyebabkan energi negatif dalam jiwa Helen tumbuh dan Uroboros melahap ketakutan Helen itu. Helen menyuruh naga itu untuk mengambil nyawanya dan memintanya untuk mengampuni teman-temannya. Uroboros terus menyerap energi negatif untuk menjadi lebih kuat. Namun Uroboros akan membunuh siapapun mau Helen hidup ataupun mati. Pada saat yang sama, Val telah mengevakuasi orang-orang di ibu kota kerajaan dan dia berharap Al akan dapat mengalahkan naga hitam. Kemudian kita melihat Helen lagi dan dia semakin putus asa karena adiknya yang mati karena dirinya. Uroboros menggunakan hipnotisnya dan mengendalikan pikiran Helen untuk bunuh diri dengan pisau. Tetapi Al menghentikannya tepat waktu dan mampu menyadarkan Helen dan mampu mencegahnya bunuh diri. Tiba-tiba Uroboros menyerangnya dan Al terbanting ke pohon. Helen khawatir dengan Al dan sepertinya dia selamat dari serangan itu karena jubah sihir. Uroboros marah dan dia tidak percaya bahwa manusia bisa selamat dari serangannya. Sementara itu Helen tidak ingin Al mati. Namun Al tidak berencana untuk kabur dan dia berlari ke arah Uroboros untuk memukulnya. Hasilnya Uroboros jatuh dan dia memberitahu Helen bahwa dia datang ke sini untuk menyelamatkannya dari naga itu. Harga diri Uroboros terluka dan dia mengerti bahwa Al bukanlah orang biasa. Setelah itu Al melihat statistik lawannya dan dia tahu pertarungan baru saja dimulai. Al memberitahu Helen jika dia akan melindunginya dan kata-kata ini mengingatkan Helen pada adik laki-lakinya. Helen terkejut melihat Al mengatakan kata-kata yang sama dengan yang dikatakan adik laki-lakinya dulu sebelum dia meninggal. Pertarungan kembali dimulai dan Al menghindari serangan dan berusaha untuk tidak terkena cakar Uroboros. Sepertinya Al tidak bermaksud untuk kalah dan Uroboros juga sadar kalau Al lebih kuat dari yang dia harapkan. Uroboros meningkatkan level kekuatannya dan tiba-tiba dia menggunakan ekornya untuk menghajar Al ke tanah. Uroboros tidak berhenti menyerang dan Al entah bagaimana bisa menahan serangan naga itu. Setelah Uroboros menggunakan nafas apinya, Al terlempar oleh ledakan. Uroboros menyerang lagi dengan nafas apinya dan Al berhasil menghindar tepat waktu. Sementara Helen tidak tahu harus berbuat apa dan dia tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya dan menyuruhnya melarikan diri saja. Al meraih tangannya dan berkata jika Helen tidak bertanggung jawab atas kematian semua orang di desanya. Al juga mengatakan padanya kalau dia sudah berjanji pada Ray untuk melindungi Helen. Ray juga berpesan agar kakaknya bisa hidup bahagia demi semua orang yang sudah menjadi korban. Helen mengingat senyuman adiknya dan seketika meneteskan air matanya. Al mengatakan kalau harapan adalah cara mengalahkan Uroboros. Harapan baru di hati Helen membuat Uroboros mulai kehilangan kekuatannya yang sangat besar. Al senang melihat rencananya berhasil dan ini semua seperti yang dikatakan Ray sebelumnya. Perlahan tapi pasti, naga itu kehilangan kekuatan terus-menerus. Naga itu tantrum dan langsung melesat menyerang Al. Namun status Al lebih tinggi sekarang dan ia pun bisa mengalahkan naga itu dengan sekali pukulan. Setelah musuh dikalahkan, Helen bertanya pada Al apakah dia baik-baik saja. Al tersenyum padanya namun Helen bertingkah sangat aneh dan tiba-tiba dia menusuk perut Al dengan pisau. Al bingung dengan itu tapi Helen menikamnya dan dia tersenyum seperti psikopat. Al mencoba minum ramuan dari Wong, tetapi ramuan itu jatuh ke tanah. Lalu Helen mulai menyerangnya lagi yang membuat Al bingung dan bertanya mengapa dia mencoba membunuhnya. Helen mengabaikan pertanyaan itu dan Al mencoba menyembuhkan lukanya. Seketika Al dilindungi naga suci Mirage yang memberitahu Al kalau gadis itu sudah dirasuki Uroboros. Al yakin kalau naga ini adalah musuh abadi Uroboros yang menjadi cahaya suci yang merupakan naga baik hati. Mirage memberi Al kekuatannya yang membuat Al kini memiliki kekuatan regenerasi dan peningkatan skill. Tetapi ini juga menguras kekuatan hidup Mirage. Sementara itu Val telah mengevakuasi kerajaannya dan berencana untuk melawan Uroboros jika Al tidak berhasil menghentikannya. Mirage mengatakan kalau Al bisa menyelamatkan Helen dengan memukulinya untuk menyelamatkannya. Uroboros berpikir jika Al tidak akan pernah menyakiti Helen karena dia penting baginya. Tetapi Al adalah Sigma Ba yang meninju perut Helen tanpa ragu-ragu. Uroboros marah tetapi Al dapat melihat di matanya bahwa Helen mengizinkan Al memukulnya. Dalam mata Helen, dia tidak masalah meskipun terluka demi mengalahkan Uroboros. Beberapa saat kemudian Al melihat Helen kembali normal dan tiba-tiba Uroboros meninggalkan tubuh Helen. Namun seketika dia berusaha untuk memasuki tubuh Al seperti hantu dan berpikir dia sudah menang. Tiba-tiba Uroboros menyadari ada sesuatu yang salah dalam otak anak ini. Dia melihat ke dalam pikiran Al yang hanya berpikir tentang bertani dan membesarkan sayurannya. Pikiran tak tergoyahkan tanpa celah ini berhasil melempar Uroboros keluar dari tubuhnya. Saat itu Mirage berdiri dan dia berusaha mengaktifkan kekuatannya untuk memurnikan Uroboros dari dunia ini. Akhirnya dunia terselamatkan dan Mirage menghilang bersama Uroboros dalam keheningan.
Ketika matahari bersinar dan awan mulai gelap, Al terbangun dan kedua gadisnya senang melihat Al baik-baik saja sekarang. Val seketika memeluknya dan membuatnya malu sendiri. Helen mengatakan jika mereka menang melawan naga jahat tetapi Mirage juga ikut menghilang. Al sedikit sedih mendengar ini, namun dia merasa lega melihat Helen baik-baik saja. Namun Helen menunjukkan kekuatan naga yang tertinggal di tubuhnya. Al dan Val terkejut dengan ini dan mereka juga terkesan melihat Helen bisa mengendalikan kekuatan itu. Saat itu Helen berpikir jika kekuatan ini memang digunakan untuk kejahatan. Namun dia ingin mencoba ini untuk kebaikan seperti Al yang sudah menyelamatkannya. Akan tetapi Helen juga ingin tahu tentang hubungan mereka berdua ini. Val sempat panik mendengar ini dan ia pun mengatakan kalau dia dan Al adalah teman masa kecil. Kedua gadis itu saling bertatapan yang menandakan kalau mereka menjadi rival sekarang. Beberapa saat kemudian, keluarga dan teman-teman Helen muncul dan mereka senang melihat Helen sehat. Mereka semua berterima kasih pada Al dan terkesan dengan kekuatannya yang telah mengalahkan naga jahat legendaris. Saat itu Wong berkata jika Al perlu istirahat, tetapi Al mengatakan kalau dia baik-baik saja sekarang. Setelah itu mereka berencana untuk merayakan kemenangan ini dengan berpesta. Mereka berharap akan mendapatkan hadiah dari Putri dan Val hampir mengungkapkan identitasnya. Setelahnya mereka berkumpul untuk merayakan pesta dan Guildmaster mulai bersulang untuk Al dan semua orang. Al sedang menikmati jus lemon dan Luke memintanya agar dia ikut minum alkohol. Tetapi Al ingin pergi memanen kentang besok dan tidak mau kelelahan. Lalu Val berterima kasih padanya sekali lagi karena telah menyelamatkan kerajaannya. Sebelumnya dia khawatir sepanjang waktu karena dia tahu kalau kerajaannya tidak akan sanggup mengalahkan monster itu. Jadi ia sangat terkesan dengan Al yang benar-benar bisa mengalahkan naga itu. Saat itu kita melihat Helen yang menunjukkan kekuatannya pada teman-temannya yang bisa mengendalikan kekuatan naga. Keesokan paginya Testa membantu Al memanen sayuran karena Al selalu sendirian selama memanen. Dia bertanya-tanya apakah melelahkan bagi Al untuk merawat ladangnya di desa dan ibu kota kerajaan. Ketika Al hendak menjawab, Rix muncul dan menyerahkan surat padanya yang datang dari orang tuanya. Setelah itu Al melihat surat itu yang ternyata dikirim ayahnya. Ayah menulis jika dia baik-baik saja dan dia pikir itu bagus kalau Al telah pindah ke ibu kota kerajaan. Ayah meminta Al untuk mengunjunginya sekarang. Testa meminta Al pergi dan dia berjanji untuk merawat ladang sayurannya selama dia pergi. Keesokan harinya Al berjalan melewati kios sayur, dia menemukan tomat yang rasanya sangat lezat. Al bertanya pada pemilik toko dari mana tomat itu berasal. Tetapi dia sangat bersemangat menanyakan itu karena ingin menanamnya juga. Lalu pedagang itu mengatakan kalau tomat ini ditanam di Lurugus dengan pupuk jenis baru. Mendengar ini Al langsung berlari ke guild untuk membatalkan misi. Dia memberitahu Helen jika dia akan pergi ke kota Lurugus untuk pulang kampung. Helen terkejut mendengar itu karena dia pikir dia sudah berbuat salah pada Al sewaktu mabuk kemarin. Saat itu Al berkata kalau dia ingin mengunjungi orang tuanya sekalian membeli pupuk jenis baru untuk tomat. Helen akan mengurus masalah misi Al dan berencana untuk mengambil alih misi yang diterimanya. Helen mengatakan kalau belakangan ini dia suka sekali membunuh monster dengan kekuatan barunya. Ketika Al berada di hutan, dia merasakan bahaya dan seketika orc muncul. Al terkejut dan menyadari jika itu adalah orc jantan yang membuatnya lega. Al berpikir kalau dia aman. Namun orc itu tidak masalah dengan pria dan ingin beradu pedang dengan Al. Al ketakutan dan mencoba berteriak meminta tolong pada seseorang. Akhirnya datanglah seorang wanita berambut biru yang datang menyelamatkannya. Gadis itu khawatir setelah melihat Al trauma dengan kejadian adu pedang itu. Lalu dia memberinya minuman ungu untuk menenangkan dirinya. Setelah itu Al mengatakan kalau dirinya juga petualang dan untuk beberapa alasan, orc selalu berusaha merayunya. Lalu gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Ruri dan Al juga memperkenalkan dirinya pada Ruri. Al sedang bepergian ke kota Lurugus dan Ruri ingin pergi bersama karena dia juga sedang dalam perjalanan ke kota itu. Al bertanya padanya, apakah dia tidak keberatan bepergian dengan seorang pria, apalagi di hutan seperti ini. Ruri berkata kalau memang Al mau macam-macam, kepalanya sudah terbang sekarang. Namun itu hanya lelucon dan berpikir kalau dirinya tidak imut sama sekali. Namun Al mengatakan kalau dia sudah cukup cantik dan imut menurutnya. Ruri memerah dan berterima kasih meskipun itu hanya kalimat pujian untuk menghiburnya saja. Dalam perjalanan, mereka merasakan sesuatu di hutan dan berpikir bahwa monster sedang mendekat. Mereka bersiap untuk bertempur tetapi Al sadar kalau yang datang adalah Rix. Al sebenarnya cukup kesal dengan ibunya karena dia mengiriminya 3-4 surat setiap hari. Setelah itu Al memberitahu Ruri tentang alasannya yang ingin pergi ke Lurugus untuk membeli pupuk.
Saat itu Al juga bertanya tentang keluarga Ruri dan dia tampak sedih karena tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Lalu Ruri mengeluarkan tenda besar dari tas ruangnya yang membuat Al terkejut melihat itu. Ternyata tas itu adalah warisan dari leluhurnya. Malamnya mereka memasak makan malam dan Al kagum dengan rasa masakan itu yang dia anggap sangat enak. Saat itu dia bertanya mengapa Ruri ingin pergi ke kota Lurugus. Ruri mengatakan kalau dia ingin pergi ke kota itu untuk menjadi lebih kuat dan dia juga mendengar desas-desus iblis telah muncul di kota. Tiba-tiba Ruri memberitahu jika dia adalah keturunan pahlawan legendaris yang membuat Al terkejut dengan ini. Al menjadi khawatir setelah tahu kalau Ruri berencana untuk memenuhi tugasnya sebagai pahlawan. Meskipun dia keturunan pahlawan, tidak berarti dia harus menjadi pahlawan juga. Ruri tersipu karena ini pertama kalinya ada orang yang benar-benar mengkhawatirkannya. Lalu Ruri mengajak Al tidur sekarang. Namun Al berencana untuk tidur di luar saja. Tetapi Ruri memaksa Al untuk tidur di tendanya karena dia mempercayainya sekarang ini. Al menurutinya dan di sana Ruri mengatakan kalau dia selalu ingin berbicara dengan seseorang sebelum tidur. Al ingin memenuhi keinginannya tetapi Ruri sudah tertidur pulas. Akhirnya Al berencana untuk tidur juga. Namun Ruri memberinya tendangan ngelindur. Keesokan paginya mereka tiba di kota Lurugus dan Al terluka karena kebiasaan tidur Ruri yang sangat badas. Saat itu Ruri tahu kalau Al memang seorang petani dan dia baru saja mulai menjadi petualang. Lalu mereka tiba di kota Lurugus dan Al mengucapkan selamat tinggal pada Ruri karena mereka beda arah. Saat itu Al melihat Ruri sedih dan ia pun bertanya padanya, apakah dia mau mengawalnya dalam perjalanan kembali ke ibu kota? Ruri senang mendengar ini dan ia pun memberikan peta penginapannya agar Al tidak tersesat. Setelah itu Ruri bertanya pada seorang wanita tentang rumor penampakan iblis. Namun wanita itu tidak tahu tentang itu. Saat itulah Ruri ingat kalau dia dipanggil tidak berguna sebagai keturunan pahlawan legendaris. Seketika ada seseorang yang meminta tolong dan Ruri segera berlari ke arahnya. Wanita itu memberitahu Ruri jika iblis telah melarikan diri ke hutan dan menculik saudara perempuannya. Ruri berlari ke hutan dan seorang pria misterius mengamatinya dari belakang. Ketika sore tiba, Al berdiri di depan rumah orang tuanya yang baru pindah ke kota ini. Saat itu ibunya melompat keluar rumah dan terus memeluk Al sampai tulang tulangnya hancur. Al tahu jika ibunya terlalu sayang padanya hingga dia hampir membunuh Al berkali-kali dengan kekuatannya yang besar. Seketika ayahnya muncul dan dia mengira seseorang telah mencoba merayu istrinya, jadi dia langsung memukul Al dengan kuat. Ibu sangat kesal dengan ayah dan ia pun langsung membawa suaminya masuk untuk dihajar berulang kali. Malam harinya ibu memasak makanan kesukaan putranya dan terus menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Saat itu kita melihat ayah yang disajikan ayam gosong ekstra renyah dengan rasa pahit yang menusuk. Di sana Al tidak sengaja membicarakan tentang Ruri yang membuat ibunya penasaran siapa Ruri. Seketika ayahnya senang mendengar Al telah menemukan pacar dan memintanya untuk membuat anak sekalian. Ibu marah karena dia tidak ingin Al memiliki istri sekarang dan mulai memukuli suaminya lagi. Al langsung menjelaskan pada ibunya kalau Ruri adalah seorang pengawal yang mengawalnya ke kota ini. Setelah itu ayahnya berterima kasih pada Al karena telah menyelamatkannya dari kematian. Al memberitahu ayahnya kalau dia juga sedang mencari pupuk di kota ini. Jadi ayah memberitahunya lokasi pupuk itu. Namun ayah bingung tentang peta yang ditunjukkan Al padanya karena tidak ada hotel di tempat yang Ruri tunjukkan. Setelah itu Al ingin tidur dan dia mengambil tempat tidur ayahnya karena ibunya sudah menguasai kamarnya sekarang ini. Keesokan paginya Al telah membeli pupuk kesayangannya dan tiba-tiba seorang pria berteriak bahwa dia sedang diserang oleh iblis. Pria itu memberitahu kalau iblis itu melarikan diri ke hutan ilusi dan bertarung melawan seorang gadis berambut biru. Al berlari ke hutan tetapi pria itu malah tersenyum karena semua yang dilihat Al ini hanyalah ilusi. Beberapa saat kemudian seorang wanita berteriak karena dia diserang oleh cacing raksasa. Al datang untuk menangkis serangan monster itu meskipun tidak terasa memukul sama sekali. Tiba-tiba wanita yang diselamatkan itu melompat ke pelukannya dan mengucapkan terima kasih. Wanita itu seketika berubah menjadi monster dan mencoba memakannya tetapi Ruri mampu menyelamatkannya. Al baru tahu kalau Ruri ternyata sudah bertarung melawan monster-monster itu semalaman. Saat itu pria yang memikat Al dan Ruri ke dalam perangkap muncul di depan mereka. Dia bertanya, apakah mereka tidak merasa aneh karena tidak ada penduduk yang tahu tentang iblis? Ruri tahu kalau ternyata orang ini adalah iblis yang telah menipunya dan dia menganggap Ruri itu pahlawan gagal. Lalu iblis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Loki. Loki ingin membunuh Ruri dan dia menargetkan Al juga. Loki mengatakan jika Al adalah ancaman terbesar karena dia berhasil mengalahkan Uroboros dan mantan komandan Romeo.
Al mengira Loki itu adalah rekan Romeo dan Ouroboros. Namun Loki tidak mau disejajarkan dengan dua makhluk lemah seperti mereka. Ruri menyerang dan Loki menangkis serangan itu dengan mudah dan melukainya dengan tekniknya. Al menyembuhkannya dan Loki berpikir untuk mengalahkannya lebih dulu agar tidak merepotkan nantinya. Al mulai menyerang dan Loki bermain dengannya karena dia tidak serius menghadapi dua bocah ini. Lalu dia menggunakan kekuatan iblis untuk menghajar Al sampai tanahnya runtuh karena kekuatannya. Ruri khawatir dengan Al karena dia terkena serangan langsung dari iblis itu dengan telak. Akan tetapi sepertinya Al selamat dan ia pun kembali untuk memukul Loki. Namun Loki menyerang balik yang menghempaskan Al jauh ke dalam hutan. Loki akhirnya tahu alasan Ouroboros dan Romeo kalah. Mengingat pukulan Al juga bisa melukainya. Loki merasa dirinya hebat dan jauh dari mereka berdua yang dianggap lemah baginya jika serius. Sekarang dia akan mengakhiri semuanya. Namun Al bertanya kenapa dia yang bukan pahlawan dianggap penting oleh Loki. Entah kenapa Loki malah mulai bercerita kalau dia akan menghapus semua variabel yang membahayakan rencananya. Selain mereka berdua, yang dia incar adalah Helen yang bisa berpotensi mengganggunya karena memiliki kekuatan Ouroboros. Mendengar ini Al langsung khawatir dengan Helen dan dia tidak akan pernah membiarkan Loki menyentuh Helen. Sekarang kita melihat Loki memanggil dua cacing menjijikan yang berasal dari dalam tanah untuk membunuh mereka. Al nyaris berhasil melindungi Ruri dengan kecepatan refleksnya yang luar biasa. Lalu Al menghadapi para monster itu dan seketika Ruri datang dan memintanya untuk lari. Namun Al menolak itu karena dia ingin menjadi petani terhebat. Dan jika meninggalkan Ruri sekarang dia akan menjadi yang terpayah. Al memukul cacing monster itu dan dapat menghancurkannya dengan sekali pukulan yang sangat kuat. Saat itu Loki menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyerang mereka berdua hingga babak belur. Loki memandang rendah mereka dengan kesombongannya dan mengatakan kalau dia tidak bisa menahan diri sekarang. Seketika Loki meregenerasi monsternya untuk menghempaskan Ruri dari medan pertarungan mereka. Sekarang mereka dalam masalah. Namun Loki mengatakan kalau dia tidak berniat membunuh Al karena dia masih bisa dia gunakan. Namun untuk Ruri, dia harus mati sekarang karena dia adalah keturunan pahlawan. Loki menggunakan mantra dewa kehancurannya dan membuat Ruri malu karena berpikir jika dia telah gagal sebagai pahlawan. Saat itu dia teringat kata-kata orang tuanya yang mengatakan jika Ruri tidak harus menjadi pahlawan. Tetapi jika dia ingin menjadi pahlawan, maka Ruri harus melakukan yang terbaik dengan usahanya. Ruri berjanji pada mereka kalau dia akan menjadi pahlawan yang melindungi semua orang di dunia ini. Loki berniat untuk meluncurkan serangannya dan menembakkan bola kehancurannya ke langit. Tiba-tiba Al membebaskan dirinya dan berhasil memusnahkan cacing dengan pupuk yang ternyata adalah sari garam. Loki cukup terkejut dengan ini dan dia baru tahu kalau Al adalah seorang petani. Al kemudian menyerang Loki, tetapi dia menghindar dengan mudah. Namun Al mengatakan jika dia akan mengalahkan Loki dan melindungi Ruri dari kematian. Selain itu Al juga tidak akan membiarkan Loki macam-macam dengan Helen. Al bertarung meskipun babak belur dan memberi Ruri keberanian baru sebagai keturunan pahlawan. Ruri sekarang mengerti kalau dia seharusnya tidak perlu memperdulikan pendapat orang lain dan hanya perlu berjuang untuk menjadi pahlawan. Jadinya Ruri memutuskan untuk tidak menyerah menjadi pahlawan penyelamat dan berusaha melakukan yang terbaik. Ketika Al perlahan kelelahan, akhirnya Ruri menusuk Loki dengan pedang di tangannya. Loki berpikir serangan itu tidak berguna dan dia berjalan santai sambil mencabut pedang yang menusuknya. Tiba-tiba kekuatan sihir Ruri mulai meningkat dan dia mampu menggunakan kekuatan dewa mulai sekarang. Loki terkejut dan mencoba melarikan diri karena kekuatan itu membuatnya tidak bisa beregenerasi. Namun Ruri tidak membiarkannya lolos dan langsung menebas Loki dengan sihirnya yang kuat dan menghapus Loki dari dunia ini. Ruri memenangkan pertarungan ini yang membuat Al terkesan dengan kebangkitan kekuatan pahlawan Ruri. Setelah pertarungan itu Al tertidur karena kelelahan, mengingat dia sudah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menghadapi Loki. Ruri senang bertemu Al dan dia menyadari dia sudah jatuh cinta padanya. Sepertinya Ruri memangku Al dan Al terbangun di malam hari. Al terkejut karena dia tidur di pangkuan Ruri dan kepala mereka tidak sengaja saling terbentur karena malu. Ruri membuat alasan kalau dia sebenarnya ingin membawa Al dari tadi, namun dia tidak tahu arah pulang ke kota. Al tidak menyadari perasaan Ruri dan mereka pun mulai berjalan kembali ke kota. Dalam perjalanan, mereka mendengar suara aneh dan mengira itu adalah hantu. Ruri takut dengan itu karena hantu tidak memiliki tubuh fisik dan karena itu tidak dapat dikalahkan. Beberapa saat kemudian suara itu menjadi lebih keras dan Ruri mulai menangis karena dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba Al menyadari kalau ini adalah suara ibunya yang sedang mencarinya karena tidak pulang-pulang. Al memutuskan untuk lari dari ibunya karena dia takut Ruri akan dibunuh olehnya ketika tahu putranya bersama wanita di hutan.
Melihat Al yang panik dan menggendongnya sampai keluar hutan membuat Rory mulai tertawa dan dia pikir Al juga takut hantu. Beberapa jam kemudian mereka tiba di kota dan penginapan yang ditempati Rory sudah tidak ada. Mereka berpikir jika penginapan itu sendiri adalah ilusi yang diciptakan Loki dengan kekuatannya. Al pulang ke rumah dan dia ingat kekhawatiran ibunya ketika dia masih kecil. Dia melihat wajah ibunya yang sangat mengerikan ketika marah dan ia pun lari bersama Testa. Saat itu dia kembali ke rumah dan ibunya memarahinya karena bermain sampai malam. Sekarang Al mencoba membuka pintu dan dia ingat kalau dulu ibunya juga datang ke rumah duluan. Tiba-tiba ibunya muncul di belakangnya yang membuatnya lari ke dalam kamar sekarang karena merasakan aura bahaya. Namun hal ini membuat ayah langsung panik karena ibu pasti akan melampiaskan amarahnya sekarang juga. Keesokan paginya ibu memohon pada putranya untuk tidak pergi sekarang dan menunggu sebentar lagi. Ayah mencoba meyakinkan istrinya untuk melepaskan putra mereka tetapi dia tetap keras kepala. Akhirnya Al sedikit merasa bersalah dengan berkata kalau dia bisa membenci ibunya kalau seperti ini. Jadinya ibunya mengizinkan Al pergi dan mengantarnya keluar untuk pulang ke ibu kota. Saat itu ibunya bertanya, apakah Al masih ingin menjadi petani mulai sekarang? Dia khawatir kalau Al menjadi petani karena merasa bersalah ketika teman masa kecilnya mati di masa lalu. Al sudah memutuskan untuk menjadi petani karena ini adalah keputusan yang sudah dia ambil untuk hidupnya. Lalu ayah datang dan mengucapkan selamat tinggal pada Al dan berharap dia selamat dalam perjalanan pulang ke ibu kota. Al mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan ia pun berangkat menuju ibu kota kerajaan. Lalu kita melihat Rory dan dia sudah menunggu dalam perjalanan ini. Saat itu Rory bertanya apakah Al tahu mengapa Loki menargetkannya. Al juga tidak tahu mengapa Loki mengincar seorang petani seperti dirinya juga. Namun Al juga khawatir dengan Rory dan dia meminta Rory untuk meminta bantuannya jika dia dalam bahaya. Seketika Rory tersipu malu karena dia juga berniat mengatakan itu padanya tapi keduluan. Sementara itu Val sedang mengamati kota dan dia dipanggil sang raja untuk datang ke istana. Hingga ketika malam hari, kita melihat Val dan dia telah membuat keputusan yang membuat ayahnya sangat sedih. Dia mulai menangis dan meminta maaf karena menjadi ayah yang tidak kompeten. Beberapa hari berlalu dan Rory bertemu Helen di guild. Helen bertanya tentang hubungan Al dengan Rory. Rory berkata jika mereka adalah teman seperjuangan. Mereka berdua saling bersalaman karena menganggap rival mulai sekarang. Saat itu Al tidak menyadari mereka berdua naksir padanya dan keduanya menjadi rival karenanya. Paginya Al memergoki seorang anak laki-laki mencuri terongnya. Al sangat marah karena terong itu belum matang dan seketika Helen dan Rory datang untuk membantu Al panen. Anak laki-laki itu meminta maaf dan Helen mengatakan pada anak laki-laki itu jika dia tidak boleh mencuri. Sementara itu Al masih marah, bukan karena anak laki-laki itu mencuri sayuran, tetapi karena terongnya belum matang dan seharusnya bisa tumbuh lebih besar. Anak laki-laki itu meminta maaf pada Al dan perutnya keroncongan. Akhirnya Al memberinya kubis dan berkata itu sudah matang dan anak laki-laki itu berterima kasih padanya. Seketika Al ingat teman masa kecilnya yang juga kelaparan dulu. Saat itu Helen memberitahu Al jika monster telah menyerang banyak pedagang di daerah ini akhir-akhir ini. Hasilnya banyak orang-orang miskin hampir tidak punya uang untuk makan. Saat ini tiba-tiba mereka mendengar alarm dan mereka segera berlari ke tembok ibu kota kerajaan. Sepertinya ibu kota diserang oleh monster dan para petualang mencoba menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian Al tiba dan Lamia berkata jika ibu kota akan hancur jika ada monster lagi. Tentara kerajaan termotivasi dan bermaksud untuk melindungi rumah mereka dengan segenap kekuatan. Tiba-tiba Helen berubah menjadi Dragonoid dan mulai mendukung para prajurit dengan mulai merapal mantra ledakan. Luke terkesan dengan Helen yang bisa menghabisi banyak monster sekaligus dengan wujudnya yang keren. Setelah itu ular monster menyerang Luke dan Rory bergerak cepat untuk membunuh monster itu dengan pedangnya. Seketika Al juga bergerak dan dia menggunakan alat pertanian mahakuasanya untuk memusnahkan musuh. Para petualang bekerja sama untuk menghadapi semua monster yang datang. Namun berapa kalipun mereka membunuh musuh, semakin banyak yang muncul dalam hutan seolah ada yang memancing mereka datang. Saat itu mereka mendengar pasukan yang datang dan ternyata mereka adalah pasukan dari kerajaan Antisberg. Seketika pemimpin pasukan kerajaan Antisberg mengangkat pedangnya yang bernama Leviathan untuk mengusir para monster. Malam harinya Al membersihkan alat pertaniannya setelah digunakan untuk membunuh monster tadi siang. Tiba-tiba Val mengetuk pintunya dan ingin mengucapkan selamat tinggal pada Al. Dia mengatakan padanya kalau dia akan meninggalkan kerajaan ini selamanya. Al terkejut mendengar Val yang tidak akan pernah kembali ke kerajaan lagi. Sebelum Al menanyakan alasannya, pelayan Val datang dan mengatakan kalau ini sudah waktunya berangkat. Al mencoba mendengar penjelasan Val sebelum dia pergi. Namun Val dengan wajah sedih langsung naik kereta dan mengucapkan selamat tinggal pada Al.
Beberapa waktu sudah berlalu dan Al melihat jika para monster tidak lagi menyerang kerajaan karena kehadiran pedang suci Leviathan. Akan tetapi dia masih khawatir tentang Val yang mengucapkan selamat tinggal tanpa memberitahu alasan yang jelas. Saat sedang memikirkan hal itu, anak yang mencuri sebelumnya datang bersama ibunya untuk meminta maaf pada Al. Laki-laki kecil itu mengatakan kalau kubis yang diberikan Al waktu itu sangat lezat. Dia juga berkata kalau ibunya memiliki toko pakaian di kota itu dan memintanya untuk datang jika butuh pakaian. Al memaafkannya karena dia cukup senang jika ada orang yang memakan sayurannya dengan wajah bahagia. Lalu ibu anak itu membeli sayur pada Al dan Al merekomendasikan kentang untuk hari ini. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal dan Rix ketika muncul tanpa diundang seperti biasa. Ketika menerima surat itu, Al berpikir jika pangeran kerajaan Antisberg terlalu baik karena datang tanpa imbalan. Namun Rix tidak yakin dengan itu dan ia pun menunjukkan sebuah artikel surat kabar pada Al. Dalam surat kabar itu ditulis kalau Putri Val akan menikah dengan pangeran kerajaan Antisberg. Sementara itu Rory kembali dari pekerjaan dan dia menjadi sahabat baru Helen. Saat makan siang, mereka mengetahui jika Putri Val bertunangan dengan pangeran kerajaan Antisberg. Mereka terkejut ketika tahu Putri Val bertunangan dengan pria yang memiliki pedang suci. Namun mereka berdua menganggap itu aneh karena monster tidak mengerti kata-kata manusia. Seketika Al muncul dan dia mencari Filia yang merupakan nama samaran Val di guild. Lalu dia menunjukkan kepada gadis-gadis itu sebuah surat yang ditulis ibunya. Dia secara tidak sengaja memberi mereka surat yang salah tentang besarnya kasih sayang ibunya. Dalam surat itu ibunya menulis kalau pedang Leviathan hanyalah pedang biasa dan tidak punya kekuatan apapun. Karena dia sudah menyelidikinya sebagai mantan kapten pasukan boneka bayangan. Mereka berdua kaget setelah tahu kalau ibu Al mantan kapten boneka bayangan yang dianggap organisasi rahasia yang lebih kuat dari petualang peringkat S. Namun sepertinya Al tidak tahu tentang itu dan hanya berpikir jika ibunya juga punya banyak rahasia. Setelah itu Helen membaca sisanya dan mereka mengetahui bahwa Pangeran Antisberg bertanggung jawab atas serangan monster demi mendapatkan sang putri. Tiba-tiba Al berkata bahwa dia berencana untuk menyelamatkan Val. Gadis-gadis itu bingung apakah Al kenal baik dengan Val hingga dia memanggilnya dengan namanya langsung. Lalu tiba-tiba Rix muncul dan dia ingin membantu mereka untuk memandu ke kerajaan Antisberg. Kemudian kita melihat Pangeran Nedilus yang buruk rupa menipu banyak kerajaan dengan pedang palsunya. Nedilus tersenyum dan memancing mereka untuk menyerahkan harta dan wilayah mereka sebagai ganti perlindungan pedang suci. Saat malam dia tertawa jahat dan tidak menyangka kalau para raja negara lain sungguh bodoh karena tertipu semudah itu. Ternyata dia ingin menguasai seluruh wilayah kerajaan itu dengan memanfaatkan kebohongan. Lalu dia memerintahkan iblis Gazel untuk mengirim lebih banyak monster ke negara lain. Gazel ingin menghentikan penipuan ini tetapi Nedilus langsung memukulnya karena dia berani menentang perintahnya. Saat itu Nedilus mengancam akan membunuh istri Gazel jika dia menolak untuk memenuhi perintahnya dengan mengirimkan para monster. Seketika Val muncul di ruangan itu dan dia marah karena Nedilus mengangkat tangannya pada bawahannya. Nedilus dengan senyuman sok kerennya mencoba merayu Val dengan segelas anggur. Namun Val menolak tawaran itu karena dia tidak minum anggur. Saat itu ada ksatria yang melaporkan jika kereta untuk upacara tertunda. Nedilus berteriak pada ksatria dan memerintahkannya untuk menyelesaikan masalah ini segera. Lagi-lagi Nedilus mencoba merayu Val dengan kata-katanya yang sok baik dan memintanya untuk memajukan negara bersama-sama. Keesokan paginya Al mengunjungi toko ibunya anak waktu itu dan membeli beberapa pakaian penyamaran. Lalu kita melihat Rix dan gadis-gadis lain menunggu Al dan akan segera berangkat ke kerajaan sebelah. Saat Al datang, Rix menerima surat dari rekannya yang sudah menemukan jalan menuju Antisberg. Rix meminta mereka untuk berangkat sekarang dan Al penasaran kenapa Rix tidak ikut. Rix mengatakan kalau dia punya tugas lain untuk membuktikan bahwa pedang legendaris itu palsu. Dia berencana untuk mengumpulkan beberapa monster untuk mengekspos Pangeran Nedilus. Akhirnya Rix mengungkapkan identitasnya sebagai iblis yang membuat mereka terkejut bukan main. Ternyata Rix sudah dirawat oleh Ibu Al sejak dia menjadi kapten boneka bayangan dan sekarang juga anggota organisasi itu. Jadi sekarang mereka akan memulai misi penyelamatan Putri Val dan mengekspos kejahatan Nedilus. Malam harinya Val menatap kejauhan dan berharap bertemu Al sekali saja sebelum pernikahannya. Keesokan paginya Nedilus bersemangat karena sekarang dia memiliki seorang ratu dan akan naik tahta. Lalu dia berjalan menuju Val dan dia mengenakan gaun pengantin. Nedilus memuji Val yang tampak cantik dan ingin pergi ke gereja bersamanya. Tetapi Val menyuruhnya untuk pergi duluan saja dan dia berjanji akan menyusulnya segera. Dia ingat bagaimana ayahnya mengizinkannya menikahi pria manapun dan dia tidak perlu khawatir tentang statusnya. Val ingin menikahi Al.
Tetapi dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi negaranya. Sementara itu Al dan teman-temannya menyelinap ke kerajaan Antisberg dan mereka berhasil memasuki gerbang tanpa masalah. Al ingin menyamarkan dirinya sendiri dengan mengenakan pakaian petani barunya. Gadis-gadis itu tidak mengerti mengapa mereka harus menyamar sebagai petani. Lalu kita mengetahui rencana Al yang akan menyelamatkan istri Gazel yang dikatakan Rick sebelumnya. Lalu mereka akan mengungkap kalau pedang suci pangeran adalah pedang palsu. Sebenarnya Rory dan Helen tidak yakin rencana mereka akan berhasil. Seketika seorang ksatria muncul yang menganggap mereka mencurigakan. Al mencoba meyakinkan ksatria jika mereka adalah petani biasa yang menjual sayuran segar. Sayangnya rencananya gagal dan hasilnya pasukan penuh ksatria mengejar mereka bertiga. Tiba-tiba Helen punya ide bagus dan dia melemparkan Al terbang ke istana dengan tangan naganya. Beberapa detik kemudian, kita melihat seorang gadis dan dia terkejut karena kamarnya hancur karena Al terlempar ke sana. Al meminta maaf pada gadis itu dan dia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Lalu Al menanyakan apakah benar gadis itu istri Gazel. Seketika para prajurit datang lagi dan menanyakan siapa identitas Al sebenarnya. Namun Al langsung menggunakan sayurannya untuk menyumpal mulut para prajurit dan mengalahkan mereka. Lalu Al mengatakan pada gadis itu kalau saat ini Gazel sedang dimanfaatkan oleh Nedilus dengan menggunakan kekuatan iblisnya. Al mengajak gadis itu untuk melarikan diri. Namun ternyata gadis itu dikekang oleh besi besar di kakinya. Akhirnya Al menggendong gadis itu saat melarikan diri dari para ksatria dan dia bertemu teman-temannya. Sampai akhirnya Al dan teman-temannya berhasil melarikan diri dan mereka menemukan tempat pernikahan. Saat itu Helen dan Rory meminta Al untuk menyelamatkan Putri Val dan mereka berdua yang akan mengatasi para prajurit. Al termotivasi untuk menyelamatkan Putri Val dengan segala cara dan gadis-gadisnya pergi ke arah para prajurit. Di waktu yang bersamaan Raja Maegis merasa bersalah pada putrinya yang harus menikahi Nedilus. Val berpikir kalau dia memutuskan untuk melakukannya demi kebaikan kerajaan Maegis. Setelah itu pendeta mengadakan upacara pernikahan dan Val bersedia menikahi Pangeran Nedilus. Sebelum Nedilus mencium dengan mulut baunya, Val akhirnya sadar kalau dia tidak ingin menikahi pangeran dan berharap Al datang untuk menyelamatkannya. Saat itu Al muncul dengan menghempaskan pintu hingga menjatuhkan Nedilus. Val bingung dengan ini dan dia melihat Al berjalan melewati pintu dengan aura 3000. Saat itu Val sangat senang melihat petani kesayangannya yang muncul untuk menyelamatkannya. Sementara itu Nedilus ingin menghentikan Al dan dia memanggilnya penjahat yang ingin menculik putri Val. Akhirnya Al mengungkapkan kalau Nedilus adalah penjahat dan pedang sucinya adalah pedang palsu. Namun Raja Maegis memberitahu kalau dia memang melihat para monster lari setelah melihat pedang itu. Nedilus bertanya, apakah Al bisa membuktikan perkataannya itu? Al mengatakan bisa dan seketika seorang ksatria muncul dan melaporkan jika sejumlah besar monster sedang mendekati ibu kota. Ternyata Rick sudah memikat monster ke ibu kota dengan seruling ajaib iblis yang biasa digunakan pasukan iblis. Semua orang ketakutan dan mereka meminta Pangeran Nedilus untuk mengusir monster-monster itu. Pangeran memanggil Gazel, tetapi dia melihat jika Gazel sudah bersatu kembali dengan kekasihnya. Selanjutnya Rix membawa pedang suci Nedilus dan meminta untuk cepat menggunakan pedang itu. Ketika semua orang panik, para monster mulai mendekat dengan kecepatan tak masuk akal. Akhirnya Al melemparkan pedang itu ke monster-monster itu yang ternyata pedang itu hancur dengan sekali gigitan monster. Tak lama kemudian Gazel menggunakan serulingnya dan memerintahkan monster itu untuk mundur. Dia mengungkap jika Nedilus telah membodohi semua raja banyak negara. Raja Maegis meminta Nedilus untuk menjelaskan semua ini. Tetapi dia mulai tertawa jahat dan mengatakan kalau dia sudah mengirim pasukan penuh monster ke Maegis tadi malam. Dengan begitu wilayah Maegis akan segera menjadi wilayah kekuasaannya segera. Sepertinya Pangeran Nedilus sudah menyebarkan mayat monster ke kerajaan Maegis yang memancing para monster. Tiba-tiba Rory dan Helen muncul dan mereka mengatakan kalau Maegis tidak akan kalah melawan monster. Sebelumnya para petualang dan prajurit Maegis meminta pelatihan untuk bisa mengalahkan monster yang menyerang kerajaan. Lalu kita melihat pasukan Maegis bertarung melawan monster dengan penuh keyakinan. Sementara itu Al mengatakan pada Val bahwa dia tidak harus mengorbankan dirinya sekarang. Beberapa saat kemudian, pasukan Antisberg muncul dan mereka berencana untuk menangkap Nedilus. Sepertinya para prajurit ini sudah mendengar kejahatan Nedilus dari Helen dan juga Rory. Nedilus yang sudah putus asa malah mengambil pisau untuk membunuh Raja Maegis. Tetapi Al berhasil menghentikan usahanya dengan sayuran. Lalu dia meninju pangeran di wajahnya sebelum dia ditangkap dan dibawa ke penjara. Saat itu Val melompat ke pelukan Al sambil menyatakan cintanya yang membuat semua orang terkejut. Rory cemburu dan ingin tahu hubungan Al dengan sang putri. Namun sepertinya raja juga sudah merestui pernikahan Al dengan putrinya.
Setelah itu Rix berbicara dengan Raja Maegis dan dia memberinya surat yang dikirim ke Nedilus. Raja Maegis sadar jika Rix adalah anggota boneka bayangan. Jadi mereka akan mulai waspada kalau sepertinya ada dalang yang mengendalikan Nedilus. Sementara saat ini Nedilus juga tersenyum di penjara seperti dia masih punya rencana lain. Beberapa hari berlalu dan Al mengunjungi Guild Petualang untuk bertemu dengan para petualang. Guildmaster mengatakan kalau Al adalah kebanggaan guild ini dan banyak misi yang datang untuknya. Namun Al berpikir kalau dia hanya ingin menjalani kehidupan petani biasa dan mengurus ladangnya. Sementara itu Putri Val muncul dan semua orang terkejut. Lalu dia memberi para petualang harta yang besar sebagai hadiah karena mereka mempertahankan tanah kerajaan. Helen dan Rory menanyakan tentang hubungan Al dengan Putri. Namun Val muncul sebagai Filia dan dia menggoda Al sedikit. Selanjutnya Val membuat pengumuman pada Rory jika dirinya lah yang akan memenangkan hati Al. Ketika pertempuran sengit dimulai, Al pergi untuk memeriksa sayurannya yang siap panen. Sore harinya Al melihat tomat dan seketika Val dan Rory muncul di belakangnya. Mereka bertanya pada Al, siapa yang dia sayangi? Tetapi Al mencoba menghindari pertanyaan ini. Tiba-tiba mereka bertanya apakah Al punya gadis lain yang dia sayangi. Al menjawab iya dan mereka terkejut ketika mendengar ini. Selanjutnya Al membawa sayuran pulang dan mempersembahkan makanan untuk mendiang teman masa kecilnya yang bernama Ilvia. Sekarang kita kembali di 15 tahun sebelumnya. Ayah Al sedang memanen kentang dan ingin istirahat. Lalu dia kaget setelah tahu jika putranya telah menggali kentang 10 kali lebih banyak darinya. Seketika ibunya datang dan memarahi ayah karena membiarkan anak mereka menggali sayuran sebanyak itu. Setelah itu Al memberikan beberapa kentang pada tetangganya dan mereka mengucapkan terima kasih. Seketika Al melihat petani desa menangkap seorang gadis kecil yang mencuri sayuran. Saat itu tetangga Al mengatakan jika gadis itu mungkin sudah ditelantarkan dan dia mencuri karena lapar. Seketika gadis itu yang bernama Ilvia berhasil membebaskan diri dari para petani. Ketika dia melarikan diri, Ilvia mencuri kentang yang diberikan Al pada tetangganya. Beberapa jam kemudian, Ilvia memakan kentang mentah dan Al mengunjunginya untuk membawakannya makanan. Ilvia lari ketakutan melihat Al. Namun Al tidak berencana untuk mengambil kentang yang dia ambil. Al menunjukkan padanya bahwa sup yang dibawanya enak. Sepertinya Ilvia masih takut dan Al pun meletakkan sup di tanah agar dia bisa makan sendiri. Keesokan paginya Al mengunjungi Ilvia lagi di pegunungan dan meninggalkan hidangan telur buatan sendiri dengan saus tomat. Ilvia senang dengan itu dan langsung memakannya dengan sangat lahap. Keesokan harinya Al melihat jika Ilvia tidak lagi takut padanya. Al senang dengan itu dan ia pun memberikan sandwich untuknya. Al berkata bahwa dia memanen sayuran itu bersama ayahnya dan dia senang melihat gadis itu tersenyum. Saat itu perut Al keroncongan. Ternyata selama ini makanan yang diberikan pada Ilvia adalah jatah makan Al. Ilvia adalah gadis yang sangat baik hati dan memutuskan untuk berbagi sandwichnya dengan Al. Saat itu beberapa petani desa muncul dan mereka berencana untuk menghukum Ilvia. Al meminta mereka untuk memaafkan Ilvia dan berkata jika dia akan melakukan apa saja untuk menebus sayuran yang dicuri. Tetapi penduduk desa tidak mau memaafkan Ilvia dengan janji yang tidak jelas seperti itu. Akhirnya ayah Al muncul dan dia bertanya apa yang sedang terjadi. Petani desa berkata kalau mereka berencana untuk menjual Ilvia kepada pedagang budak. Namun ayah Al tidak mengizinkannya dan memberi beras untuk mengganti kerugian mereka. Setelah itu Al bertanya apakah itu tidak masalah memberikan stok beras 2 bulan pada mereka. Ayah sebenarnya takut dengan ibu Al karena dia sangat mengerikan ketika marah. Saat itu Ilvia berterima kasih pada Al karena telah menyelamatkannya dan dia mengembalikan kentang yang telah dicurinya. Ayah punya ide dan dia berkata bahwa keluarga mereka tidak bisa makan kentang yang banyak ini sendiri. Al mengerti apa yang ayahnya ingin lakukan dan dia mengajak Ilvia untuk tinggal bersama mereka. 2 tahun kemudian, kita mengetahui bahwa Ilvia menjadi adik perempuan Al. Dia ingin makan siang dengan Al tetapi Al berkata bahwa dia masih harus mengurus ladang lainnya. Al berkata bahwa Ilvia harus bermain dengan anak-anak lain di desa, tetapi Ilvia menolak. Setelah itu Testa muncul dengan dikejar sekelompok lebah pembunuh. Testa tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak memiliki bola Pokemon. Seketika ibu Al muncul dan dengan cepat mengalahkan para lebah monster yang datang. Testa memuji ibu Al yang cantik seperti biasa dan membuat ayah marah mendengarnya. Saat itu ibu meminta Al untuk mengurus rumah karena mereka berencana untuk mengunjungi ibu kota kerajaan dan menemukan rumah baru. Ilvia merasa bersalah karena dia tahu bahwa dialah alasan ibu ingin membeli rumah baru. Al bertanya pada Testa mengapa dia diserang oleh lebah pembunuh. Lalu dia menunjukkan sebuah peta dan berpikir mereka dapat menggunakannya untuk menemukan harta karun.
Jadi Testa meminta Al untuk membantunya menemukan harta karun dan mungkin menemukan permata sebagai hadiah untuk Ilvia. Ilvia ingin menemani Al dalam perburuan harta karun, tetapi Al memintanya tinggal karena ini berbahaya. Ketika sampai di hutan, Al bertanya-tanya mengapa Ilvia tidak pernah bermain dengan anak-anak lain di desa. Testa mengatakan padanya jika anak-anak lain membulinya sangat sering di desa ini. Mendengar ini Al baru sadar kalau ayah dan ibunya mencari rumah baru agar Ilvia bisa tinggal dengan nyaman. Peta itu menuntun mereka ke pegunungan dan Testa menginjak sebuah batu yang mengarah ke pintu masuk rahasia ke dalam gua. Mereka menemukan reruntuhan dan terkejut karenanya. Selanjutnya Al menyentuh sebuah tablet batu yang segera mulai bersinar. Al dapat melihat monster gelap yang mulai melahap pikirannya. Seketika gunung berapi di dekat desa Sirius mulai meletus karena kemunculan monster kegelapan ini. Ketika Al bangun, Ilvia sangat lega karena Al telah tidur sangat lama. Al merasakan sakit di dadanya dan Testa mengatakan pada Al jika gunung berapi meletus dan desa itu tertutup abu. Lalu mereka mengetahui jika jembatan di atas sungai telah runtuh dan mereka tidak dapat melarikan diri dari desa. Al melihat sekeliling dan tidak percaya apa yang terjadi pada desa. Al melihat ladang mereka dan terkejut melihat bahwa semuanya hancur dan tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya. Al masih memikirkan Ilvia, namun Ilvia meminta Al untuk tidak perlu seperti itu. Malam harinya Ilvia menyelinap ke tenda kepala desa karena dia berencana untuk mencuri makanan untuk Al. Tetapi dia ingat bagaimana Al telah membelanya dulu dan dia tahu jika mencuri itu salah. Keesokan harinya Ilvia memberi Al makanan termasuk bagiannya sehingga Al akan mendapatkan kembali kekuatannya. Al mengira hampir tidak ada makanan, tetapi Ilvia berbohong pada Al tanpa tahu kalau yang dia makan adalah porsi Ilvia. Ternyata Ilvia membohonginya kalau pemasok makanan datang dari ibu kota kerajaan. Ilvia tersenyum dan berkata kalau dia ingin makan sayuran yang ditanam Al lagi seperti dulu. Hari-hari berikutnya Ilvia terus memberikan porsinya pada Al meskipun dia juga lapar. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, Ilvia tidak lagi memiliki kekuatan tersisa dan runtuh karena kelaparan. Lalu kita melihat Al yang terbangun karena dipanggil Testa. Testa panik dan mengajak Al untuk melihat Ilvia yang sudah pergi dari dunia ini. Testa mengatakan padanya kalau Ilvia sedang sekarat karena kekurangan gizi. Barulah Al sadar kalau selama ini Ilvia berbohong agar Al bisa kembali sehat. Al mulai menangisi kepergian Ilvia dan berpikir kalau ini semua adalah salahnya. Lalu Kia kembali ke masa sekarang di mana Al berharap Ilvia bisa memakan sayuran yang lagi seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, kita melihat Al yang baru saja menyelesaikan misinya. Ketika dalam perjalanan dia menemukan seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Al menyadari bahwa monster mungkin menyerangnya dan dia juga tidak ingin meninggalkannya di hutan. Keesokan paginya gadis itu yang bernama Linnea bangun dan dia bingung karena dia tidak tahu di mana dia berada. Linnea pikir Al adalah seorang penculik yang akan melakukan hal buruk padanya. Al menjernihkan kesalahpahaman dan mengatakan jika dia hanya tidak sengaja menemukannya di hutan saja. Saat berbincang, ternyata Linnea berniat pergi ke Guild Petualang untuk membuat permintaan. Al menawarkan untuk membawanya ke sana karena dia juga akan pergi ke Guild sekarang ini. Lalu Linnea memberitahu mereka tentang masalahnya di mana ada sesuatu yang aneh di desanya. Helen bertanya lebih banyak pada Linnea tentang desanya dan Al terkejut mengetahui jika dia berasal dari desa Gal. Desa itu memiliki asparagus paling enak dan dia mengatakan banyak hal sebagai penggila sayuran. Jadinya dia menawarkan diri untuk membantu Linnea dan makan banyak asparagus. Selanjutnya Al memanggil kereta menuju ke desa Gal dan pengemudi kereta memberitahu Al lebih banyak tentang desa itu. Lalu Linnea memberinya liontin yang sepertinya punya efek untuk membantu Al jika diperlukan. Hingga pada akhirnya mereka sampai di desa Gal dan mereka dihentikan di pintu masuk. Linnea mengatakan pada para penjaga bahwa Al adalah tamunya, jadi Al diizinkan masuk. Kemudian dia melihat sekeliling kota dan dia melihat seorang pria menjual tusuk sate asparagus. Al berbicara dengan pria itu dan bertanya apakah dia telah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang kota ini. Koki menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan dia memberi Al tusuk sate asparagus yang gosong. Al terkejut dengan ini dan dia melihat penjual sate itu sangat aneh. Tiba-tiba dua orang tak dikenal muncul dan Al diculik mereka ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian Al mengetahui bahwa dua orang yang telah menculik Al telah mengira dia sebagai barang bawaan. Sore itu Al mengetahui jika keluarga Linnea menjalankan toko liontin. Linnea menunjukkan batu ajaib yang diberkati dewa baik yang melindunginya dari menjadi zombie seperti orang-orang kota lainnya. Al bertanya tentang orang tua Linnea. Linnea mengatakan kalau mereka telah menghilang sejak orang-orang kota mulai bertingkah aneh.
Keesokan paginya kita melihat para pedagang menjadi zombie seperti biasa dan kemudian kepala desa datang ke sana. Kepala desa itu memperkenalkan dirinya sebagai Horn. Al mengagumi pria ini karena dia telah membuat asparagus mereka terkenal ke dunia ini. Horn mengundang Al ke rumahnya dan Al berterima kasih atas tawaran Horn itu. Seketika Al dikira sebagai barang bawaan lagi setelah dia menerima undangan itu. Lalu Linnea memberitahu Al jika dia merasa undangan Horn ke rumahnya mencurigakan. Al hanya berkata mereka akan mengetahuinya dengan pergi ke makan malamnya. Malam ini mereka diantar ke rumah kepala desa dan Al mengira Horn adalah orang baik karena dia adalah penggemar asparagus sejati. Horn menyambut tamunya di ruang makan dan Al langsung bertanya apakah dia bisa memberitahunya tentang fenomena di desa ini. Tiba-tiba tentara Horn mengarahkan senjata mereka pada Al. Horn hanya tersenyum dan Al mulai mengalahkan para prajurit itu dengan mudah. Ketika Al mencoba menyerang Horn, Linnea berdiri di depan Horn untuk melindunginya. Al bingung dan Horn berkata pada Linnea kalau dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tiba-tiba iblis Bridra muncul dan dia berencana menjadikan Al budak pribadinya. Bridra mengira Al adalah pion terbaik dan berencana untuk menguasai seluruh dunia. Bridra mengatakan Al jika dia memiliki bola naga yang menyebabkan orang-orang kota melakukan hal-hal bodoh. Bridra mengatakan bahwa dia telah mendengar rumor dari Al yang mengalahkan Uroboros dan Romeo. Linnea meminta maaf karena dia merasa bersalah telah memikat Al ke kota ini. Alasan dia mengikuti rencana itu karena orang tuanya disandera oleh iblis. Al tidak marah padanya karena dalam perjalanan mereka, dia mengetahui bahwa Linnea adalah gadis yang baik. Tiba-tiba iblis Bridra berencana menggunakan bola naga hitam untuk menjadikan Al sebagai budaknya. Saat itu Linnea mengingat masa-masa indah yang dia alami bersama Al dan dia memintanya untuk melarikan diri. Seketika Al tersenyum dan dia menghancurkan kristal komunikasi yang menandakan patung untuk menyimpan batu itu sudah hancur. Al berkata jika teman-temannya telah menghancurkan sumber bola naga hitam itu sekarang ini. Kemudian kita mengetahui jika Al tidak pernah dikira sebagai barang bawaan. Karena kedua gadisnya yang menculiknya karena menemukan sumber kekuatan itu ada di patung Dewi. Mereka membuat rencana untuk mengalahkan iblis itu dan sekarang Al memberitahu Bridra untuk menyerah. Sekarang teman-temannya juga sudah menyelamatkan semua sandera termasuk orang tua Linnea. Bridra mencoba menyandera Horn. Namun Al mengeluarkan asparagus yang baru dipanen dan ia pun memasukkannya ke dalam mulut Horn. Hasilnya Horn kembali sadar karena Al tahu kalau Horn sangat menyukai desa ini dan juga jenius asparagus. Seketika Al langsung mengalahkan iblis itu dan dia terbang keluar dari rumah. Keesokan paginya Linnea berterima kasih pada Al atas bantuannya dan dia memberinya ciuman di pipi. Gadis-gadisnya cemburu dan Al tersipu malu karena ini. Linnea berkata kalau dia akan datang lagi ke tempat Al untuk merebut hatinya meskipun dia sudah punya pacar saat itu. Al berjalan pergi dan Linnea berjanji kalau di masa depan dia akan mencium Al di bibir. Beberapa minggu berlalu dan Al memanen sayurannya yang sudah matang sambil memandangi ladang yang indah. Lalu kita melihat Ruri yang membantu Al memanen sayuran dan gadis-gadis lain juga membantu karena mereka semua berencana untuk menjadi istrinya. Tiba-tiba Val memperhatikan bahwa dua gadis lainnya mengenakan liontin yang sama. Helen dan Ruri memberitahu Val bahwa mereka menerima liontin itu dari Al sebagai hadiah. Val ingin meminta liontin milik Al juga biar adil. Namun kedua gadis itu berpikir jika itu akan melukai perasaan Linnea. Val marah mengetahui Al punya gadis lain lagi sekarang. Ruri dan Helen meminta Val untuk tenang dan memprioritaskan perasaan Al. Tiba-tiba Al menjerit seperti gadis kecil dan gadis-gadis langsung berlari ke arahnya. Setelah sampai di sana ternyata Al kesal dengan tanaman menjalar yang merusak sayurannya. Pada sore harinya, Al dan teman-temannya menjual sayuran di ibu kota. Seorang wanita ingin membeli tomat dan Al memberinya beberapa asparagus sebagai hadiah. Beberapa saat kemudian, Jack muncul dan dia juga penggemar berat sayuran segar Al. Al memberinya kubis dan Jack mengundang Al untuk minum bersama teman-temannya. Sayangnya Al sangat sibuk dan dia menolak dengan sopan ajakan itu. Lalu Raja muncul dengan penyamaran dan dia ingin membeli lobak. Selain itu dia bertanya pada Al kapan dia berencana untuk bergabung dengan keluarganya. Tetapi Al tidak benar-benar tertarik, dan akhirnya Raja meyakinkannya dengan berjanji untuk memberinya lebih banyak ladang pertanian. Ruri menghentikan Al yang mulai tergoda dengan penawaran Raja yang sangat menggiurkan. Saat itu Ruri menyinggung masalah Putri Val yang membuat Val marah dan melempar kentang yang tidak sengaja mengenai Al. Al mulai bermimpi tentang seorang dewi yang berbicara padanya dan dia mencoba untuk memberitahunya sesuatu. Namun Al seketika terbangun dan dia terkejut melihat Raja di depannya sambil kebingungan. Beberapa jam kemudian Al berterima kasih pada gadis-gadisnya atas bantuan mereka untuk menjual sayuran. Setelah ini dia berencana untuk menggunakan uang itu untuk membeli herbisida dan dia mulai tertawa jahat.
Ternyata dia ingin segera membunuh tanaman merambat yang merebut nutrisi sayurannya. Saat sedang berjalan, Al melihat Rix yang sedang membagikan beberapa surat. Dia terkejut melihat Al yang bertingkah seperti penjahat karena masalah tanaman merambat. Saat itu mereka melihat ada seorang gadis kecil yang sedang diserang oleh pedagang Buddha. Al campur tangan dan memberitahu para penjahat untuk berhenti memaksanya. Salah satu dari mereka mencoba untuk memukul tetapi Al bisa mengalahkannya dengan mudah. Lalu satu orang lagi maju dan Al juga bisa mengalahkannya. Sementara pemimpin mereka ketakutan kreatif tatapan Al. Saat itu Rix menghampiri mereka dan sadar kalau gadis itu adalah Putri Yulia. Rix mengatakan kalau Putri Yulia adalah satu-satunya putri Raja Iblis dan akan menjadi penerus tahta. Rix meyakinkan Putri untuk tidak takut pada Al. Jadinya Putri meminta Al untuk menyelamatkan semua iblis. Yulia memberitahu kalau pengasuhnya yang bernama Doma mengatakan jika di sana tidak aman lagi. Jadinya dia mengirimkan sang putri ke kerajaan manusia. Rix mengatakan jika akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai wilayah Raja Iblis. Tetapi Al memutuskan untuk membantu Yulia. Lalu dia meminta Rix untuk mengurus masalah tanaman merambat di ladangnya. Beberapa saat kemudian Al berubah menjadi ninja Konoha dan dia berlari di atas air. Hingga setelah 2 jam, mereka tiba di wilayah Iblis dan Putri berterima kasih pada Al atas bantuannya. Ketika Al melihat senyumnya, dia memikirkan tentang senyuman Ilvia dulu. Seketika Doma muncul di sana dan Al melihat dia bertingkah aneh dan meminta Yulia untuk berdiri di belakangnya. Tiba-tiba Doma menyerang dengan mantra dewa kehancuran tetapi Al melindungi Yulia. Akhirnya Al menyerang balik ketika Foma sibuk menyerang. Dia menendang wajah lawannya hingga membuatnya pingsan seketika. Yulia bertanya-tanya mengapa Doma mencoba membunuhnya. Tiba-tiba Doma berdiri lagi dan mulai merapal mantra yang kuat. Saat itulah ibu muncul dan memukulnya. Dia memberitahu Al bahwa Rix telah memberitahunya tentang hal ini. Yulia takut dan bersembunyi di belakang Al. Lalu Yulia menceritakan tentang Doma yang merupakan salah satu pengguna sihir terkuat iblis. Tetapi sebagian besar waktunya dia selalu di sisinya dan menjaga Yulia seperti orang mesum. Jadi Al berpikir bukankah lebih baik Doma tidak bangun sekalian saja. Lalu mereka tiba di kastil Raja Iblis dan Yulia terkejut karena banyak prajurit tergeletak di tanah. Ibu Al menduga nila mereka kemungkinan besar bertarung di antara mereka sendiri. Yulia berlari ke istana kerajaan untuk mencari ayahnya tetapi dia menemukan ayahnya tergeletak di tanah terluka parah. Al menemukan seorang prajurit yang sadar dan tiba-tiba ibu Al mencoba membunuh putri Raja Iblis. Al menghentikannya karena dia tahu kalau dia bukanlah ibunya. Karena dia tahu kalau ibunya pasti akan memeluknya sampai tulangnya retak. Dia terkesan Al bisa menyadari penyamaran sempurnanya. Dia seketika memanggil Al dengan kakak dan berubah menjadi Ilvia. Al seketika terdiam kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Ilvia mengatakan kalau dia masih bisa hidup berkat dewa jahat, dan sepertinya Ilvia sudah jadi pengikutnya. Ilvia percaya jika dewa jahat bisa menelan semua kesedihan dan penderitaan di dunia. Ilvia menggunakan kekuatan jahatnya dan mencoba menyerang Yulia dengan niatan membunuh. Serangan itu menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Tapi untungnya Al masih bisa menghindarinya. Ilvia berkata kalau Al juga punya kekuatan dewa jahat sama sepertinya. Al bingung maksud Ilvia ini karena dia merasa belum pernah bertemu dengan dewa jahat sebelumnya. Namun Ilvia mengatakan kalau Al sudah bertemu dan bertatapan dengan dewa jahat. Saat itu Ilvia berniat membunuh Yulia karena memanggil Al dengan sebutan kakak. Namun seketika waktu terhenti dan hanya Al saja yang masih bisa bergerak. Lalu muncul sosok perempuan yang merupakan dewa baik yang dikenal para manusia. Dewa baik berniat menekan kekuatan dewa jahat di tubuh Al dan digantikan dengan kekuatan kebaikan darinya. Setelah dewa baik pergi, Al menggunakan kekuatan barunya untuk menghentikan Ilvia dengan tanaman merambat. Ilvia mengeluarkan pedang dan Al menahannya dengan tanaman merambatnya. Seketika Doma datang dan menyerang Ilvia dengan sihirnya. Ilvia ingin membunuh Doma, namun Al berteriak padanya untuk berhenti sekarang. Ilvia memilih mundur dan menantikan pertemuannya lagi dengan Al di masa depan nanti. Sejak saat itu Al menyelidiki dewa jahat karena Ilvia bilang dirinya juga pernah bertemu dengan dewa jahat. Al hanya kepikiran dengan kejadian saat ia masuk ke dalam goa. Jadinya Al mencoba menanyai Testa mengenai dewa jahat. Tapi sayangnya Testa tidak melihat apapun karena yang dia tahu Al langsung pingsan waktu itu. Lalu Al pulang ke ibu kota dan dia diserang oleh monster. Sepertinya Al kehilangan kekuatan skillnya karena dewa baik sudah menekan kekuatan dewa jahatnya. Namun meskipun banyak hal yang tidak dia ketahui sekarang ini, Al masih dikelilingi ada banyak orang di dekatnya.
Untuk sekarang Al masih berniat untuk melanjutkan hidupnya dengan bertani dan berpetualang bersama teman-temannya. Anime ini pun tamat dan terima kasih sudah menonton video ini.